Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang teman-teman di podcast 8A. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Ya, siapa namanya? Rahasia. Kak Rasya. Kesini Mbak apa Mas? Naik motor Oh, ya. naik motor ya. Dasar. Wah, dari pagi ini cuacanya berubah-ubah ya Mas ya. Betul. Tadi pagi kayaknya dingin banget. Sekarang panas banget ya Mas ya. Aduh. Oke deh. Sekarang kita bahas topik yang akan saya bawa. Oke, kali ini kita akan mendengarkan sedikit pendapat Kak Rasya nih tentang tokoh-tokoh yang menginspirasi dalam menjaga persatuan dan kebinekaan di Indonesia. Nah, gimana nih? Menurut Kak Rasya, siapa sih tokoh-tokoh yang menginspirasi dalam menjaga persatuan dan kebinekaan di Indonesia? Banyak ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa orang tua ataupun guru yang selalu mengingatkan kita untuk menerima perbedaan orang lain. Dan untuk tokoh nasional bisa sebagai Insinyur Soekarno yang akrab disebut Bapak Proklamator, mengingatkan perjuangannya yang luar biasa hebat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada juga Bung Tomo yang memimpin militer pada masa revolusi nasional dalam pertempuran 10 November 1945. Juga ada Ki Hajar Dewantara, seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, agen, kolumnis, dan banyak dikenal sebagai pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajah Belanda. Ada juga nih R.A. Kartini yang memperjuangkan kemerdekaan dan kedudukan kaumnya, khususnya pada saat itu terutama wanita Jawa. Wah, hebat. Ternyata banyak juga ya Mas ya. Nah, tadi kan kata Kak Rasya, kalau orang tua atau guru itu sering ya mengingatkan kita supaya dapat menerima perbedaan. Nah, tapi ya Mas, Kak Rasya, menurutku di luar sana masih banyak yang meremehkan perbedaan di Indonesia. Padahal ibaratnya tuh perbedaan menjadi kunci supaya Indonesia tuh menjadi kuat, benar gak? Ya, benar. Nah, sekarang menurut Kak Rasya, perbedaan itu apa sih? Dan gimana cara menyikapi kaum-kaum yang bisa dibilang kurang toleran terhadap perbedaannya? Gimana Kak? Jadi gini, secara garis besar perbedaan dapat diartikan sebagai antara berlainan antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk menyikapi orang-orang yang membeda-bedakan atau bisa dibilang rasis nih, kita harusnya berpikir secara bijaksana, menyadari bahwa setiap orang memiliki perbedaan, tidak menghindari orang-orang yang berbeda, menjalani hubungan atau silaturahim dengan orang yang berbeda, menghargai keberagaman suku dan budaya itu juga sangat penting ya. Dan berteman dengan semua teman, tidak membeda-bedakan secara agama, ras, suku, gender, dan banyak lagi. Dalam menghadapi orang-orang yang seperti ini rasis ya, kita juga yang paling penting nih, kita harus mawas diri. Begitu. Nah, omong-omong nih Kak, kita itu bisa nggak sih jadi tokoh yang menginspirasi dalam menjaga persatuan dan kebinekaan ini? Tentu bisa dong. Bisa. Wah, gimana tuh? Spill dong tipsnya. Spill. Kalau untuk tips, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik ya tentunya. Seperti yang ku bilang tadi, kita harus menerima perbedaan orang lain. Dan paling basic, kita harus menghormati dan menghargai jasa pahlawan kita. Nah, nggak usah pahlawan dulu deh, kita harus menghargai sesama. Dari yang kecil dulu ya? Ya, dari yang kecil dulu, sesama.
kita juga harus menjadi individu yang santun dan memupuk semangat cinta tanah air, menjalankan Pancasila, toleransi, serta peraturan lainnya. Menjaga persatuan dan kesatuan juga merupakan sikap dasar yang harus dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau Mas Rita sendiri apakah pernah melihat atau merasakan sikap diskriminatif? Kalau merasakan sih, saya jujur belum pernah ya Mas. Tapi saya pernah lihat teman saya itu kulitnya putih Mas. Kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya tuh lurus gitu kan. Sebenarnya saya tahu Mas siapa Mas. Coba lanjutkan soalnya. Ya itu nggak usah. Ya, dia tuh karena kulitnya, karena apa namanya, perawakannya ya kayak orang-orang barat ya. Ya. Ya itu tuh dipanggil penjajah Mas. Waduh. Itu kan maksudnya diskriminatif ya. Iya. Nah tapi anak itu juga gak gimana-gimana gitu loh. Saya juga heran, wah anak ini belum tahu berarti kalau itu merupakan sikap diskriminatif terhadap dia gitu. Tuh. Mm. Nah, untuk cara menghindarinya menurut Mas Tristan sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri ya Mas, kalau saya mengalami ya ya udah gitu, saya diamkan saja orang itu. Kayak misalnya, wah kamu pendek, kamu ngapain ikut basket, nah kayak gitu kan. Ya udah, saya dengerin aja sampai selesai. Saya tanyain, udah selesai. Nah, itu nanti dia akan gimana ya, muncul pertanyaan dalam dirinya sendiri. Wah aku ini ngapain sih tadi, keuntungan yang aku dapetin apa sih, gitu kan. Betul. Ya gitu. Nah juga ya Mas, kalau misal kita merasa diremehin, ya buktikan saja kalau kita itu bisa dalam hal itu. Misalnya tadi maksudnya saya diejek nggak bisa main basket karena tubuh saya yang relatif pendek dari teman-teman. Ya, saya buktikan, wah saya bisa 3 point 10 kali. Wis, ya. Begitu misalnya. Oh ya. Nah, jadi selama ini yang membuat Mas Tristan terinspirasi dan juga yakin bahwa sebuah perbedaan itu bukanlah yang harus kita permalukan atau yang membuat bangsa kita lemah tuh apa? Nah, jadi gini Mas, saya itu pernah menonton ya Mas, menonton sebuah pertandingan peparnas. Tahu peparnas ya Mas? Iya, tahu. Apa tuh? Apa tuh? Lomba kan? Ya lomba gitu. Kalau tepatnya saya Nah, jadi peparnas itu adalah Pekan Paralimpiade Nasional. Itu adalah seperti PON, ya. tapi untuk teman-teman kita yang mengalami kekurangan, Oh, ya. mengalami disabilitas, seperti itu. Kita nyebutnya para juara. Oh iya. Nah, saya pernah melihat itu pertandingan tenis, Mas. Tenis lapangan. Wah, saya lihat itu pemainnya itu lincah, Mas. Bisa ya. Jadi pemainnya itu di atas kursi roda, memegang raket gitu, Mas. Wah. Jadi setiap mau berpindah dia menggerakkan kursi rodanya. Itu sulit loh Mas. Benar nggak tuh? Sulit. Nah itu dia yang buat saya terinspirasi. Wah ternyata jadi berbeda itu bukan berarti kita itu lemah Mas. Malah menjadikan kita itu lebih kuat, malah lebih kuat baik secara mental, baik secara fisik, walaupun biasa dibilang orang-orang lain mungkin kurang sempurna, tapi mereka itu justru lebih kuat dari kita Mas. Seperti itu. Oh, gitu. Keren. Oke. Terima kasih Karya sudah bisa menyampaikan informasi, menyampaikan wawasan ke teman-teman semua. Begitu teman-teman. Mungkin sedikit dari Kak Rasya tadi bisa membantu, bisa dipraktekkan
di lingkungan sekolah, keluarga ataupun masyarakat teman-teman ya teman. Nah, oke. Wah, kayaknya udah panas banget ini ya. Udah pengen es teh. Oke, cukup segitu saja pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ayo, Ayo, bersama kita wujudkan persatuan Indonesia.